Nah, dengan menggunakan Cisco IOS di situ kita bisa mendapatkan fitur-fitur daripada DHCP server. DHCP server ini akan secara dinamis melakukan alokasi, kemudian mengalokasikan atau menyewakan IP address dari pool yang ada. Jadi waktu kita ngeset DHCP di situ kita sudah sebutkan nomor networknya berapa. Kita juga sebutkan nomor network yang nggak bisa dipakai. Nah dari situ dia mendapatkan nomor IP berapa saja sih yang boleh ditawarkan ke klien. Nah di sini disebut sebagai menyewa. Kenapa? Karena klien ini boleh menggunakan informasi tersebut dalam waktu yang terbatas sesuai dengan settingan di servernya. Ya. Jadi kalau misalnya servernya di set informasi tersebut hanya bisa dipakai selama 1 hari, maka setelah 1 hari informasi tersebut akan expire. Kemudian klien harus melakukan request lagi. Atau pada kasus ketika kliennya sudah tidak membutuhkan alamat tersebut, misalkan di situ kliennya dipindah ke ruangan lain, ya. Maka nomor IP yang tadi dipakai akan dikembalikan ke server untuk dipakai oleh PC lain. Klien akan meminjam informasi dari server selama waktu tertentu. Sayangnya kita nggak bisa ngetes itu di pakai tracer ya. Tapi kalau Anda pakai Anda menggunakan JNS mungkin ada ya opsi untuk melakukan ini ya, setting waktunya. Waktu penyewaan ini tergantung daripada server, daripada adminnya. Jadi tergantung admin yang ngeset. Biasanya sewanya itu antara 24 jam atau sampai ke seminggu atau lebih. Ketika waktu sewanya itu habis, maka klien harus minta alamat lain. Harus meminta alamat lagi. Tapi di sini rata-rata klien ini akan diberikan nomor alamat yang sama. Nah, di sini bagaimana cara kerja daripada DHCP? DHCP bekerja dalam bentuk klien dan server. Ketika klien berkomunikasi dengan DHCP server, maka server akan memberikan nomor IP ke klien. Klien akan terkoneksi ke jaringan dengan menggunakan alamat IP yang diberikan oleh server sampai waktu sewanya habis. Nah, untuk mendapatkan nomor IP-nya kembali, maka dia harus mengontak server untuk meminta nomor IP yang baru. Walaupun rata-rata mereka dapatnya sama. Dengan menggunakan list ini, kita bisa yakin bahwa klien yang pindah atau dimatikan tidak akan menggunakan alamat yang tidak dibutuhkan. Jadi kenapa kok harus sewa ya ini sebetulnya ya. Jadi kadangkala ketika dia pindah ya tentunya jangan sampai nomor IP yang dipakai itu tidak bisa dipakai lagi ya. Ketika kita menerapkan sewa dan sewanya habis, maka nomor IP tersebut akan bisa digunakan oleh PC lain. Nah, bagaimana caranya dia mendapatkan list? Oke, kita akan masuk ke bagaimana DHCP menawarkan alamat ke klien. Jadi di sini ada server, ada klien. Pertama, klien akan menawarkan IP lewat yang namanya perintah DHCP discover. Nah, perhatikan bahwa DHCP discover ini sifatnya adalah broadcast.
Kemudian ada yang masuk ya. Ya, jadi dia akan melakukan DHCP discover yang sifatnya adalah broadcast. Artinya apa? Semua user, kalian masih ingat ya istilah-istilah broadcast itu dari satu ke semua user di jaringan. Kemudian unicast itu satu ke satu, satu user ke satu user dalam satu jaringan. Multicast adalah dari satu user ke semua anggota grupnya. Kemudian yang terakhir adalah anycast. Anycast adalah dari satu user ke salah satu member grupnya. Ya. Jadi di sini yang terjadi adalah broadcast, dia akan meminta alamat tertentu. Dia akan minta alamat ke server. Nah, karena dia melakukannya secara broadcast, maka semua klien dan semua server juga akan mendengar itu. Yang bisa menjawab tentunya hanya DHCP server. Dia akan menjawab lewat yang namanya DHCP over atau unicast, secara unicast. Nah, dia akan bilang, saya adalah DHCP server, ini adalah alamat saya. Kemudian klien akan menjawab juga dengan permintaan dengan DHCP request, dan ini dilakukan secara broadcast. Ada yang tahu kenapa kok dia harus broadcast untuk ini? Ya, kan sebetulnya waktu DHCP over kan dia udah tahu. Ya. Dia udah dapat informasi, dia udah tahu DHCP servernya itu yang mana. Ya. Jawabannya adalah ketika dia ada kemungkinan bahwa di situ ada beberapa DHCP server. Ya. Nah, DHCP server mana yang dipilih itu tergantung daripada kliennya. Biasanya yang pertama masuk itu dia akan jadi DHCP server. Nah, ketika dia melakukan broadcast di sini adalah tujuannya adalah dia hendak memberitahu pada DHCP server yang lain bahwa dia udah dapet sih. Ya. Kan di situ dia menyebutkan apa namanya nomor IP-nya berapa. Ya. Nah, DHCP server yang tadi mengirimkan unicast akan menjawab juga dengan unicast. Oke, permintaan Anda saya setujui. Ya. Jadi yang dari server semua unicast, sementara yang dari klien semua adalah broadcast. Nah, apa yang terjadi ketika klien kehabisan IP, kehabisan waktu sewa? Maka dia harus mengulang yang namanya DHCP request. Secara apa? Secara unicast. Kenapa kok unicast? Karena dia udah tahu dia akan menuju ke DHCP server yang mana. Kalau yang tadinya expire adalah DHCP server A, maka dia akan mengirimkan ke DHCP server A. Kemudian di sini server akan menjawab dengan DHCP ACK. Oke, Anda boleh menggunakan alamat tersebut. Oke, kita masuk ke bagaimana kita akan mengkonfigurasi router Cisco menjadi suatu DHCP server. Nah, ini adalah konfigurasinya. Di sini ada R1, di situ
Untuk G001 dia akan menjadi DHCP server. Untuk G001 dia juga akan menjadi DHCP server. Caranya pakai 2911. Ini ada 2 switch, ada 2 klien, ada 1 server. Di sini ada 2 klien. Katakan ini adalah jaringan 1.0/24. Ini adalah 2.0/24. Ini adalah 1.1. Ini adalah 2.1. Kemudian di sini nomor networknya, katakan aja nama poolnya adalah ENS2. Kemudian network yang diberikan networknya adalah aja ya 2.0/24. Kemudian default routernya (2.1). Kemudian domainnya ens2.com. Kemudian DNS-nya 2.2. Ya. Kemudian excluded address. Excluded address itu adalah alamat yang tidak boleh dimasukkan. Adalah 2.1. Nah, di sini kita punya pool namanya PEN1. Networknya 1.0/24. Default router sama default gateway sama ya, cuman kalau di settingan di paket paket trace untuk DHCP kita gunakan default router. Kemudian exclude address. Nah, perhatikan di sini apa bedanya. Jadi di sini ini sebetulnya sama ya, kecuali di sini saya lengkapi dengan domain nama domain sama DNS. Tapi di sini nggak ada. Kenapa kok sebelah sini nggak ada? Sebelah sini itu hanya ini ya. Jadi ini adalah DHCP dasar. Ya. Sementara ini informasi lebih lengkap. Sebetulnya ketika kita ngomong di paket tracer itu beberapa utilitas nggak ada ya, tapi di sini lumayan ya, kita bisa ngeset domain serta DNS. Nah, ini DNS-nya. Nah, kita akan konfigurasi. Sebelumnya kita isi dulu nomor IP-nya. Itu nggak boleh kelupaan.
Kayak kita tahu itu udah ngeset IP-nya. Sekarang kita coba ngeset DHCP-nya. Jadi kita mulai dari ujung yang kanan. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita ngeset excluded address-nya. Kenapa kok kita ngeset excluded address-nya terlebih dahulu? Alasannya adalah karena kalau kita nggak ngeset duluan, nanti ketika misalnya DHCP-nya udah beroperasi, ya, nanti pasti terjadi konflik. Ya. Kenapa? Karena nomor IP yang tadi, yang katakan routernya ya, routernya kan di sini di 1.1, itu ditawarkan juga oleh DHCP server. Ya. Karena kita nggak ngasih tahu ke routernya kalau itu nggak boleh. Ya, jadi kita exclude-kan dulu aja. Kemudian baru kita coba konfigurasi pool-nya. Konfigurasi pool di sini adalah konfigurasi daripada DHCP-nya. Jadi kita lakukan di dalam perintah ini. Ya, jadi katakan aja dan apa ini namanya tadi dan satu ya. Kok pakai huruf besar sih ya, sebenarnya nggak ada ketentuan sih, cuma lebih gampang aja kebaca gitu ya nama poolnya. Jadi network kita masukkan. Perhatikan ketika saya melakukan perintah ini berarti apa? Saya akan menawarkan nomor 1.1 sampai 1.254 ya karena 1255 dipakai broadcast. Karena itu ketika saya nggak melakukan exclude ya, nomor tersebut akan ditawarkan lagi oleh router. Padahal itu sudah dipakai ya. Dia dipakai untuk default gateway-nya yaitu 1.1. Walaupun kita tulis di sini, tapi ini nggak langsung secara otomatis di-exclude ya. Ini konfigurasi dasar banget yang sebelah kiri ya. Nah, kita akan coba lakukan yang sebelah kanan. Kita exclude dulu juga. Ini pertanyaan. Nah, di sini ada excluded, ada pool, ada relay ya. Relay nanti kita pelajari. Ya. Oh, jadi belum ya excluded address-nya. Kita set excluded address-nya IP DHCP. Nah, kalau kita mau melihat konfigurasi yang kita lakukan, kita bisa menggunakan perintah show run section DHCP. Ini kalau Anda menggunakan DHCP server ini kelihatan, tapi kalau relay ini nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan, saya sudah exclude. Sebetulnya kalau kita ngomong ya, sebetulnya kita bisa ngasih ring juga. Ini yang untuk yang sebelah sana ini saya kasih ring aja ya. Supaya kalian tahu gimana kalau pakai IP DHCP excluded address. Ini kita bisa pakai ring ya 192.1.1 sampai 192.168.1.10. Ya, jadi ini yang paling kecil sampai ke 10. Berarti apa? Nomor IP 11 sampai 110 nggak dipakai. Kenapa kok kita lakukan hal seperti itu? Alasannya adalah mungkin nomor tersebut digunakan untuk kepentingan lain. Yes. Jadi dia nggak boleh ditawarkan oleh DHCP server. Kalau kita mau melihat
Kayak kalau mau ini berarti kita no aja ini ya, karena ini kan sudah ada di situ. Tapi sebenarnya nggak kalian lakukan juga nggak apa-apa. Nah, sekarang saya pakai ring. Ini sudah. Kalau mau menghapus ya tinggal kasih no IP DHCP server, maka no IP DHCP pool, nama poolnya apa. Nah ini langsung kehapus semuanya. Ya. Oke, nah ini sudah. Nah di sini ada server. Nah server ini saya berikan alokasi secara statik. Kenapa? Karena biasanya server-server itu ini enggak saya nyalakan servisnya. Server-server itu enggak dikasih alokasi secara dinamis ya, karena dia takut nomornya berubah ya. Salah satu alasannya. Walaupun sebetulnya mereka dapat nomor yang sama. Tapi memang biasanya kalau kita punya server nomornya kita kasih secara statik. Nah sekarang kita ubah. Nah untuk itu kita bisa ubah ke metode ini. Kita lihat apa yang terjadi ketika kita ubah dari statik menjadi dinamis. Ini harus diubah ke sini ya. Nah, perhatikan ini tadi saya katakan adalah DHCP discover ya. Oh, gini ya. Kita lihat aja isinya. Nah, di sini kelihatan bahwa alamat tujuannya adalah FFFFFF. Ya, artinya apa? Artinya dia sebetulnya nggak tahu nomor IP daripada DHCP servernya berapa. Kalau kita tulis dalam bentuk IP address itu 255.255.255.255. Nah ini kalau di MAC address itu alamat destinasinya adalah ini. Berarti dia broadcast ke semua host yang ada di network tersebut. Sebetulnya sih kalau saya lihat di sini paket tracer nggak terlalu detail mengenai protokol ini ya. Ini ada ARP. Nah ini dari switch ke PC. Nah ini ya sebetulnya agak susah ya mendeteksi yang mana broadcast, DHCP request, DHCP ACK yang mana ya. Tapi kalau ini saya lihat, nah ini dia lagi proses ya. Ini kelihatannya semua kok jadi broadcast kalau di sini. Padahal harusnya ketika dia menjawab secara unique case. Simpulan saya adalah paket tracer nggak terlalu detail menggambarkan mengenai proses yang terjadi di DHCP server. Kalau mau tahu apa yang terjadi ya sebaiknya kita bisa gunakan GNS atau misalkan Anda punya DHCP server, Anda bangun DHCP server sendiri, kemudian Anda jalankan Wireshark. Ya. Jadi Wireshark itu akan merecord ya paket-paket yang muncul di jaringan. Nah, Anda bisa filter, Anda lihat source-nya mana, destination-nya mana. Nah, ini nanti Anda bisa melihat DHCP discover, DHCP request, DHCP ACK, ya, dan sebagainya. Kita masuk aja ke real time. Nah, kalau misalnya, nah ini udah dapat, dia dapat 2, 3. Tapi sebetulnya kita enggak, kalau di real PC kan ya gitu ya. Kalau di real PC yang kita lakukan adalah IP config slash renew. Kita dia untuk meminta nomor IP baru ya. Ini dapat.
perhatikan bahwa yang dikirimkan hanya nomor IP sama default gateway aja. Ya, sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Nah, kita bisa ngelihat karena ini kita kasih 22, di sini langsung 2.3. Nah, ini di sini lihat. Terjadi yang namanya konflik. Kenapa? Karena server bisa mendeteksi ada nomor IP 2.2. Ya. Jadi sebetulnya kita bisa melihat itu dengan perintah IP show IP DHCP konflik. Ini kelihatan. Ada konflik dengan nomor IP 22. Kenapa? Karena kita nggak exclude kan. Ya, jadi kita harus exclude-kan untuk menghindari terjadinya potensi konflik. Ya, karena itu kita bisa tambahkan di sini. Kita exclude-kan. Ya. Bagaimana dengan ini? Ya, kita renew aja. Dan dia langsung dapat 2.4. Kalau dipakai tracer enak ya. Jadi kalau misalnya yang pertama dinyalakan ya pasti nomornya lebih kecil 2.3, 2.4. Kita nambah satu lagi di situ pasti 2.5. Nah, di sini tadi saya lupa nambahkan domain sama DNS. Ya. Coba kita lihat konfigurasi show. Ya, kita cuma masukkan ini ya. Tapi sebetulnya kita mau nambahkan domain sama DNS. Maka di sini kita tambahkan Nah, kita coba renew di sini. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa dia udah dapat nomor IP. Ya. DNS-nya juga udah masuk. Ya, tapi di sini domainnya nggak kelihatan. Bagaimana supaya kelihatan semuanya? Kita pakai all. Nah, di sini kelihatan nama domainnya udah dimasukkan juga. Ya. Kalau di sini bagaimana? Kita renew juga. Dia dapat informasi yang baru kita masukkan. Nah, ini berarti kan dia sudah punya domain pens2.com. Oke, ini mengenai DHCP server. Ya. Oke, sampai di sini ada ditanyakan? Sebelum saya masuk ke apa namanya? Ya, izin bertanya Bu saya, Bu. Ya, silakan.
Bu, kalau pakai DHCP itu harus pakai server itu, Bu? Enggak, kita bisa pakai server yang lain. Ada sebetulnya yang lain sebentar. Yang memang jadi dedicated server. Ya. Kita bisa gunakan itu juga. Ya, kita bisa pakai ini juga. Mana? Oh iya, ini kita bisa matikan dulu. Kita matikan, misalkan kita mau nambah server ya di sini. Kita bisa matikan layanan DHCP itu dengan perintah no. Apa perintahnya? Sebentar. Saya cek di PPT. Kita matikan dulu aja ya. Oh, tapi sebelumnya no service DHCP. Kalau kita pakai no service DHCP, ini set layanan DHCP-nya berhenti. Kalau kita renew di sini, ya kita lihat bahwa alamannya di sini fail. Ya, nah, Anda bisa melihat di sini. Nah ini kayaknya udah mulai expire ya, karena servisnya kita ulangi lagi aja renew-nya. Nah, di sini nomor IP-nya udah mulai hilang. Ya. Soalnya ini ada beberapa pintu ya kali ya. Renew, rilis, kita rilis dulu aja. Rilis itu kita lepas ya. Nah, tadi masih ada aja ya informasinya. Kalau mau lihat. Namanya bubi 11. Atau 11. Ini nomor IP-nya udah kosong ya. Default gateway-nya juga udah kosong. Ya, tapi di sini masih ada. Mungkin kita harus mulai lagi rilisnya. Tapi itu nggak masalah ya. Kita akan coba. Ini kan sudah mati ya. Kita akan coba jalankan DHCP baru. Kita bisa pakai server yang ada di sini untuk memberikan IP. Berarti request dari saya. Jangan aja kita batasi jumlah usernya cuma 10 ya. Kita add. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita coba rilis. Kemudian kita minta renew. Mỗi khu đi người sẽ tải lên tầm bài tập phong ra mà dạy. Cuma.
Oh ini kita kasih IP. Hilang ya nomor IP-nya. Tadi perasaan udah dikasih. Oh ya Allah, tadi saya ngeset ini ya. Ini berarti kasih aja nomornya adalah 2.100 ya. Ini kan tadi ini untuk di AJP. Ini mulai dapat IP tadi gateway-nya bisa di remove ya. Oh dia nggak bisa ya ini satu. Ini tadi saya pengen remove tapi nggak mau. Kasih aja. Dapat IP cuman ada sedikit masalah sama gateway-nya. Mungkin gara-gara apa namanya? Gara-gara ada 2 pool di sini. Yang satu pool ini nggak mau ngasih. Cuman ini saya hapus juga nggak mau. Nggak bisa di remove juga. Oh ya ini aja yang saya remove. Ini saya ganti. The purple name cannot be modified and you will on. Ya, kita renew lagi. Ini gateway-nya nggak mau masuk ya. Nah, kenapa? Gara-gara apa namanya? Tapi masalahnya ini nggak bisa di remove juga.
Saya takutnya yang dipakai sama dia ini kasih aja, katakan 3 liter. Ya, bisa ya. Jadi di sini apa namanya di server ini karena server pool ini nggak bisa dihapus ya. Saya ganti ringnya ya. Jadi dia network 3.0 kan nggak ada ya. Ya. Nah ini kalau kita pakai ini, selain kita bisa pakai ini, kita bisa jadikan itu sebagai HTTP server. Ada ini versi 6 juga ada. Kemudian TFTP server, DNS juga bisa. Email server juga ada di sini. Nah ini memudahkan kita kalau kita hendak melakukan simulasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Bu dari saya. Terima kasih Bu. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke relay ya. Jadi sebetulnya ada 3 utilitas yang akan kita gunakan. Pertama adalah sebagai relay, server, kemudian klien. Ya. Kita lihat di sini, ini kalau kita mau ini, kalau kita mau matikan service di sini, kita bisa. Tadi kan kita pakai perintah apa tadi? Untuk ini pakai perintah no service DHCP. Tapi kalau kita nyalakan, kita bisa nyalakan dengan perintah service DHCP. Ya, no-nya dihapus ya untuk menyalakan ini. Tadi ini kan saya matikan karena saya ganti servernya di sini. Kita bisa punya banyak pool ya, nggak cuma satu dalam satu server. Oke, yang kedua adalah relay. Nah, pada relay apa yang kita lakukan? Pada relay kita punya oh iya, sebenarnya saya punya beberapa PPT. Dan ini kita agak rileks ya, karena memang materi DHCP ini nggak terlalu banyak. Nggak seperti kemarin SPF waktu saya habis buat nerangkan.
Bentar ya. Beberapa not yang saya tambahkan. Ini kan konfigurasi ini. Router sama kliennya, DHCP server sama router yang ada di sini semua satu network. Karena semua satu network, ya gampang aja kita lakukan ya konfigurasi DHCP servernya. Kliennya juga dapat IP dengan mudah. Tapi gimana kalau kliennya nggak satu network dengan routernya? Ini network 1, ini network 2. Kliennya di network 2, servernya di network 1. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau konfigurasi seperti ini? Jadi di sini ini kan sebetulnya masalahnya apa sih? Ketika dia melakukan ini kan tahap pertama daripada klien, dia harus melakukan DHCP discover kan. Dia harus mencari lokasi daripada DHCP servernya untuk minta IP address. Nah, dia kan nggak tahu, dia broadcast. Dan router itu secara natural dia akan membuang broadcast tadi. Kenapa? Kalau ada broadcast di sini dia nggak akan kalau ada broadcast di jaringan 2 dia nggak akan teruskan ke jaringan 1. Ya. Karena ya memang router seperti itu. Ya, router itu ngeblok broadcast. Nah, jadi di sini kita harus ngeset router 0 ini sebagai relay. Jadinya apa? Ketika ada broadcast dari PC 0 dan PC 1, dia akan dilewatkan sampai menuju ke DHCP server. Ya. Nah, di sini bagaimana dengan konfigurasinya? Nah, di sini kita set dia sebagai relay. Lah, relay ini bagaimana caranya? Yang mana yang di-set? Nah, kita harus masuk ke interface-nya. Interface mana yang terdekat sama klien? G00. Maka di sini saya masuk ke G00, saya set IP helper address.
Dan perhatikan di sini ketika kita melakukan relay, karena dia nggak satu network, router 1 ini nggak ngerti jaringan 2, dia taunya cuma jaringan 1. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan routing. Ya, jadi ada 2 hal yang harus kita lakukan di sisi relay dan di sisi servernya. Jadi kita kasih tambahan, kalau dia mau ke jaringan ini, ke jaringan 2, dia lewat mana? Kita bisa kasih routing statik atau kita bisa pakai default route atau kita bisa pakai dinamik. Ya, di sini konfigurasi routing statik router IP route ini. Ya. Jadi kalau dari sini kalau menuju ke jaringan manapun dia akan dilewatkan 1.2. Ini kalau kita pakai default route. Kalau kita pakai static route ya kita statekan di situ IP route 192.168.2.0 255 255 255.0 lewat mana? 192.168.1.2. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi nggak cuman settingan relaynya saja, tapi juga settingan routingnya. Ya. Nah, kalau saya punya konfigurasi seperti ini bagaimana, Bu? Di sini ada server, di sini ada klien, di sini ada klien. Ya kalau di situ kan dia lewat ini ya, relaynya berarti mana? Ini kita set sebagai relay, ini relay, ini relay, 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 relay. Jadi sepanjang jalan dia jadi relay. Nah pada kasus yang ini, kalau misalnya ini, kalau Anda yakin ini akan nyala terus ya, Anda cukup gunakan ini saja. Ini nggak perlu relay juga nggak apa-apa. Karena di sini nggak ada klien. Ya, kliennya di sini. Tapi kalau Anda mau set dia sebagai relay juga nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak ada salahnya. Kecuali kalau di sini saya kasih semacam switch ya. Kalau dia nggak punya jalan lain kecuali lewat ini ya, kita harus nyalakan ini sebagai relay. Tapi enggak juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Atau dinyalakan aja relaynya ya untuk jaga-jaga siapa tahu network di sini mati. Ya. Yang mana yang dijadikan relay? Kalau dari arah sini yang dijadikan relay adalah gigabit 01 dari router 5. Kalau di sini mana yang jadikan relay? Gigabit 01. Di sini mana yang jadikan relay? Gigabit 01 juga. Di sini siapa yang dijadikan relay? Gigabit 01. Apakah kita bisa punya 2 relay di sini? Karena kalau kita ngeset di sini relay, harusnya di sini juga diset sebagai relay juga. Oke, kita coba bikin konfigurasi itu. Nah, jangan lupa gunakan routing RIP-nya ya. Kalau misalnya ini tadi katakan router 0 berarti dia tahu jaringan 1 sama 2, router 1 dia tahu jaringan 2 sama 3. Ya. Kemudian router 2 dia tahu jaringan 3, 4 sama 8. Kurang 1. Kemudian router 3 dia tahu jaringan 4 sama 5. Router 3 dia tahu jaringan 4 sama 5. Itu sudah. Terus router 4
dia tahu jaringan 5 sama 6. Router berapa ini yang tahu 3 ini? Router 2 ya. Router 2 kurang nambah ini. Oh sudah 348, 23, 45, 56 ya. Router ini router 4 ini 56, router 5 6 sama 7. 6, 7 sama 9. Kemudian router 6 dia tahu 8 sama 9. Ya, jangan lupa, kalau tadi di sini saya pakai routing statik ya. Tapi di sini saya gunakan dinamis. Ya, sebetulnya mungkin ini nggak masuk dalam konfigurasi ini ya, tapi kadangkala kita lupa ya. Oke, kita coba lakukan ini. Mungkin nggak sebanyak itu ya. Banyak juga nggak apa-apa sih. Ini katakan aja ini servernya. Ini kliennya. Terus di sini saya punya ini. Nah, di sini ada 2 klien terhubung lewat switch. Kita harus tentukan dulu informasi networknya, karena kita harus nge-set IP dulu.
Ini server, yang lainnya adalah relay. Yang lama sepertinya ngasih nomor IP. Ini katakan aja network 1, ini berarti 1.1, ini 2.1, 2.2. Kalau kalian disuruh ngasih nomor IP, kalian harus bisa ya. Karena nanti mungkin di ujian saya bikin saya ubah nomor IP-nya sesuai dengan nomor NIP-nya, ya, digit akhir daripada NIP-nya. Mungkin yang sambil mengerjakan bisa sambil bekerja di paket tracer. Ini enggak sebanyak yang ada di sini di gambar di contoh. Udah semua ya. Oke, kita kasih nomor IP di semua PC. Rawan ya, kadang itu ngasih IP itu kalau nggak teliti. Apalagi kalau udah mulai jumlah routernya banyak. Dan di router 2 kita punya 3 ini interface yang harus dikonfigurasi.
Oh, ini belum ya, 8.7 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada 3 interface.
Jadinya. Oke, kita dapatkan ini, berarti kita sekarang harus nge-set routingnya dulu. Ya. Kita pakai aja, kita bisa pakai RIP, bisa pakai SPF ya. Kita pakai RIP aja yang sederhana. Kita nggak perlu pakai version 2 karena kita pakai classless, classful. Enam 679 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah, dia saling mengenali ya. Berarti sekarang kita tinggal konfigurasi servernya. Ini berapa? Ini 3.2 sama oh, astagfirullahaladzim. Perhatikan di sini kita harus menentukan dulu konfigurasi daripada DHCP servernya. Nah, yang kita konfigurasi yang ada kliennya kan di network 1 sama 7. Ya. Maka kita harus tambahkan di sini. Kita kan default routernya adalah satu titik satu ya. Ini kan network ini kan yang mau kita pasangi di HCP ya. Nah, di sini default routernya mana ya? 1.1 ya.
Nomor IP kliennya ada dari 1.1 sampai 1.254. Excluded address-nya ya ini. Kalau yang di sini bagaimana ya? Berarti 2.1, 2.0. Ini kan network 7 ya, berarti 7.1. Berarti 7.0. Ini 7.1. Kasih aja namanya fans 7. Berarti di sini kita ubah jadi 7.1. Sama 1.1. Ini kita exclude-kan karena dia adalah default routernya. Nah, ini sudah selesai settingannya. Mau lihat show run section PHP. Nah, ini kelihatan kita sudah exclude-kan, kemudian ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Oke, sekarang, nah ini kan dia nggak bisa dapat IP, jadi kita harus set relay. Nah, gimana nge-set relay-nya? Ya, kalau di router 0 berarti yang kena adalah G301. IP helper address 92.168.1.1. Maaf 3 titik. Ini kan di sini ya, berarti 3.2. Kemudian ini juga kita set juga. Yang mana? G00. Ya, karena ini kan G01. Ini yang dekat sama klien adalah G00. Tiga titik dua. Ya, karena yang jadikan server kan ini. Nah, ini untuk ujung yang sebelah sini ini adalah ujung untuk sebelah sini. Ini 3.2, ini juga kita sudah set 3.2. Nah, ini karena ini server kita nggak perlu. Nah, ini ya, bagaimana dengan ini? Nah, sebetulnya untuk ini kita punya dua pilihan, kita mau lewatkan sini atau kita mau lewatkan sini. Kalau mau kita lewatkan sini berarti kita gunakan ini. Atau kita mau set dua-duanya. Ya. Cuman coba ini bisa nggak kalau di set helper address-nya 2? Coba kita lihat aja.
Nah, kalau di sini router 2 berarti gigabit 01 dan gigabit 02. Harusnya sih nggak apa-apa ya, karena ini kan interface yang berbeda. Ada ngeset cuma satu aja juga nggak apa-apa. Ya. Karena dia kan cuma ngasih jalur alternatif ya. 192, 168. Yang mana? DHCP servernya kan ini. Ya. Oh iya, ini salah. Ini bedanya sama yang tadi ya. Saya kayaknya salah naruh. Ini harusnya sebelah sini. Bukan di sini. Kalau sebelah sini berarti kalau ini kita jadikan coba aja lah sudah tergantung G01 aja yang kita ini karena dia server kita nggak ngeset ini helper address ya. Yang kita set hanya di sini router 3 berarti gigabit 01. Kita pakai yang ini aja ya. Ini ke 4.1. Kemudian untuk router ini titik 1. Kemudian yang terakhir adalah ini. Kita coba jalankan satu-satu. Kita pakai ini aja deh. Nah ini udah dapat ya. Ini enggak saya jadikan relay ya. Belum bisa saya jadikan relay. Kalau saya jadikan relay berarti ini yang harus saya jadikan relay. Ini enggak perlu ya. Ini karena dia di sini server ya berarti ini enggak perlu. Coba kita lakukan. Ya, nah dapat nomor IP. Nah, kalau kita mau jadikan ini relay juga ya berarti berarti ini kan ujungnya kan di sini ya. Berarti di sini helper address-nya adalah 48.1. Kalau yang Anda lewat sini kan dia ini ya kemudian ini kan 4.1 ya. Kalau Anda lewat sini kan dia lewat sini. Ya, lewat jalur ini. Berarti dia lewat gigabit 02. Ya, berarti di sini nomor IP-nya adalah 8.1. Coba kita renew lagi. Sama ya. Tidak masalah ya. Baik kita set router yang di bawah itu sebagai relay atau enggak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, jadi yang penting sebetulnya adalah bagaimana Anda menentukan siap interface mana yang harus di-set sebagai relay. Kemudian apalagi komen ini. Ya.
komen ini IP helper address ya. Nah, di sini yang mana yang harus kita jadikan sebagai ini? Ya, kalau di sini kasusnya adalah lewat sini berarti gigabit 00, gigabit 00 ya. Tapi kalau yang sebelah sini dia gigabit 01, gigabit 01, gigabit 01. Filternya kalau kita masukkan ini juga nggak masalah sih 41 coba sih. Helper addressnya jangan pakai 8.1 tapi pakai 4.1. Datanya nggak jadi masalah. Oke, ini mengenai ketika dia berposisi sebagai klien. Gimana kalau posisinya adalah sebagai ini sebagai relay ya? Gimana kalau posisinya adalah sebagai klien? Nah, kalau sebagai klien, kita pakai ini aja. Misalkan saya punya server 1, kemudian ini kliennya yang satu ini router, yang satu ini adalah wireless router. Kita set dulu ininya. Kasih aja nomor IP-nya 1.100. Default gateway-nya katakan aja kita pakai 1.1. Nah, di sini kita udah nge-set ini. Kita juga perlu nge-set service ya. Di sini kita ganti namanya jadi pen 1. Gateway-nya. Kita batasi aja jumlah usernya hanya 10. Ini di sini nggak bisa masukkan domain ya. Diganti aja. Biar nggak problem kayak tadi. Ya. Nah, di sini kita kasih nomor IP-nya terlebih dahulu. Katakan ini adalah 1.100. Ini adalah 1. Ini dinamis ya. Oh ya, dinamis nggak perlu ya. Oh iya sih. Jadi kita akan konfigurasi di sini.
Di sini kita harus jelaskan dia lewat mana ya, interface G00 IP address DHCP. Apa tadi komennya harusnya? IP address DHCP. Enggak mau tadi. Izin Bu, itu D-nya kurang Bu, addressnya. Oh iya, makasih. Jangan lupa di no shutdown untuk menyalakan interface-nya. Nah, sekarang kita kalau mau ngecek, kita bisa gunakan perintah show IP interface brief. Nah, ini masih belum. Tapi di sini udah ada tulisan DHCP up ya. Sebetulnya sih kan ada cara sebetulnya sih. Tapi di modul itu nggak disebutkan sih. Resume configure nggak ada kayaknya. Oke, kita lihat lagi aja pakai perintah show. Siapa tahu udah dapat. Kalau udah hijau kayaknya sudah dapat. Udah ada ininya, cuman masih belum. Kita cek lagi aja ininya. Untuk ini wireless router kita malah lebih gampang lagi, jadi cukup di sini. Kita lihat. Nah, biasanya di sini status. Nah, dia dapat nomor IP 1.1. Ya. Kalau kita mau release, ya, renew, kita bisa lakukan. Ya. Nah, ini udah dapat 1.2. Yang ini, nah ini dia mulai dapat ya, IP address di sini dia dapat. Oh, ini lah. Coba dilihat. Ya. Dia dapat nomor IP 1.1. Ya. Yang ini dapatnya 1.2. Jadi ini anu ya. Cuman masalahnya di sini kita nggak bisa ngasih excluded address ya. Jadi agak. Tapi nggak bisa ya kasih excluded ya. Gini aja deh. Kalau kita startnya mulai dari 101 coba ya. Bisa nggak? Ini masalahnya kalau di router itu kita bisa nggak meng-clear terus kemudian coba kita lihat di sini, kita rilis kemudian renew. Oh, nggak mau ya dia. Jadi ini start itu maksudnya bukan bukan start addressnya mulai dari berapa ya. Excluded-nya juga nggak bisa di set. Jadi ini masih tetap dapat 1.1. Kita matikan aja terus di restart lagi. Mana ini matikannya? Oh ini. Mungkin ada komen tertentu sih. IP address DHCP. Kayaknya memang nggak bisa itu apa namanya menentukan saja menentukan
excluded-nya kalau pakai server yang model kayak gitu. Tapi pasti dapatnya itu juga satu-satu juga. Nah, ini udah dapat ya, tetap dapat 1.1. Ya. Untuk melihat konfigurasi daripada memverifikasi, sebetulnya ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah, ini tadi saya nggak sempat menunjukkan ke kalian, tapi ada beberapa di buku. Ya, untuk melihat nomor IP address yang disewakan ke server, kita bisa gunakan perintah show IP DHCP binding. Nah, untuk yang melihat konflik adalah ini. Untuk melihat statistik pool, kita bisa gunakan ini. Nah, untuk yang relay itu saya coba. Ini saya isi dulu. Saya share ke kalian. Relaynya ISO, IP, DHCP, ini pool ya. Ini kita bisa ngelihat di situ poolnya ada berapa, kemudian berapa yang di list ya, berapa yang di exclude-kan. Ya. Kemudian ada lagi show IP DHCP binding, itu melihat. Ini kayak saya salah tempat, enggak? Servernya kan di sini ya. Di sini kok nggak ada isinya, binding. Kosong ya, nggak tahu saya kenapa kosong. Harusnya ada isinya ini. Terus kemudian ada lagi adalah show IP DHCP. Coba kita lihat yang relay tadi. Ini panjang komennya, cuman dari kemarin tuh, nah ini kosong ya, nggak tahu kenapa. Ya kemungkinan dari paket tracernya sendiri yang nggak, memang mungkin nggak kepake, yang nggak bisa digunakan untuk memforward informasi mengenai relay. Coba kita lakukan di yang memang relay, apa komennya. Show DHCP. Oh, dari config salah. Ini bisa pakai do sih. Cuman kadang kalau do kita nggak bisa ngelihat relay. Kita bisa pakai tab. Kayak kosong ya, walaupun dia fungsinya sebagai relay. Kalau kita lihat di sini binding gimana? Kosong ya. Yang ini harusnya ada isinya, ini binding, ini kenapa ya? Saya juga nggak tahu kenapa. Oh ini, nah ini sudah. Nah ini. Jadi dia memberitahu nomor IP berapa megadesk. Nah inilah kenapa kok kadang nomor IP yang sudah diminta walaupun sewanya habis dia akan ditetapkan yang sama. Karena dia punya cache di sini. Menyimpan nomor MAC sama IP. Seperti itu. Oke, ini mengenai klien. Ya, kita udah melewati semuanya. Ada yang ditanyakan, ada 3 jenis konfigurasi yang kita pelajari hari ini. Ada yang bertanya? Dari saya belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke. Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan, Subhan. Itu tadi saya nyoba yang itu di DHCP client. Terus router yang home kok nggak ada ya, Bu, di paket tracer saya. Router yang apa? Yang home. Yang tulisannya home tadi.
itu home router itu. Oh, itu di wireless. Nggak nemu kamu? Di wireless device. Ini home router. Tapi sakjane padha wae ketika kamu gunakan WRT ini juga sama. Fungsinya juga sama sih. Sakjane nggak ono bedane ya, cuma sing beda jeneng itu. Kalau memang nggak ada home router, Anda bisa pakai WRT yang ada di sini. Oh ya Bu, sudah ketemu. Terima kasih Bu. Nanti saya kirim ininya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup dulu sampai. Ada lagi nggak? Tanya Om. Ngomong kita punya banyak waktu hari ini. Biasanya saya selesai baru jam 10.30 ya kalau nerangkan. Kita punya banyak waktu. Apa tanya jawab. Nah, ini kalian bisa ngelihat konfigurasinya, silakan dipelajari. Kalau nggak ada, saya tutup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya nanti tolong kabari ya kalau kalian punya waktu buat sore nanti saya adakan tambahan.